Aurel masuk ke keluarga kaya dengan tangan kosong dan senyum rendah hati. Dihina, diremehkan, bahkan disuruh seperti pembantu. Tapi di balik kerendahan itu, ia menyimpan rahasia besar. Perusahaan mereka sudah jadi miliknya. Dan rumah mewah tempat mereka tinggal selama ini juga atas nama Aurel sejak sebelum pernikahan. Aku menarik napas panjang, memandang rumah megah di depanku. 3 lantai, cat putih mengilap, pagar besi tempah hitam berukir rumit, dan taman yang terawat rapi. Ini bukan cuma rumah, ini lebih kayak hotel bintang 5. Kita udah sampai. Reza tersenyum sambil membuka pintu mobil. Ia turun duluan, lalu membantuku keluar. Aku menyeringai pelan, mencoba tersenyum juga meskipun rasanya kaku banget. Aku nggak pernah bayangkan bakal tinggal di tempat segede ini. Dulu, waktu kita pacaran, Reza sering cerita tentang rumah keluarganya. Tapi aku pikir itu cuman omongan biasa. Lagian, dia selalu bilang, aku nggak suka gaya hidup mereka. Aku lebih suka hal yang sederhana kayak kamu. Dan sekarang, aku ada di sini. Tinggal bersama orang tua Reza. Di rumah mereka. Yang ternyata lebih besar dari perkiraanku. Masuk, dulu, nanti barang-barangmu dibawa sama pembantu, kata Reza, menggenggam tanganku lembut. Aku cuma mengangguk. Aku nggak nyaman disebut-sebut punya pembantu, apalagi kalau mereka kerja karena aku. Tapi ya sudahlah. Aku belum mau ribet-ribet protes hari ini. Aku melangkah masuk. Lantai marmer dingin di bawah sepatuku. Ruang tamu luas, sofa besar berlapis, beludru biru tua, lampu gantung kristal yang mungkin harganya setara dengan uang sewa kosanku dulu dalam setahun. Mama, Papa, kami udah pulang, teriak Reza. Tidak butuh waktu lama, ibu mertua, maksudku, Mama Rina, keluar dari ruang. Makan, dia cantik, rambutnya dikuncir rapi, pakai jas labu warna abu-abu. Senyumnya, agak kaku. Lama banget. Kami udah siap-siap makan siang, katanya sambil melihat ke arahku. Sorot matanya netral, tapi aku bisa baca situasi. Dia sedang menilai. Aku langsung sadar, aku bukan siapa-siapa di mata mereka. Iya Ma, sorry ya. Macet parah di tol tadi, jawab Reza cepat. Mama Rina mengangguk singkat, lalu berkata, ayo masuk, makanannya masih hangat. Kami bertiga duduk di meja makan besar yang bisa muat 8 orang. Aku duduk di sebelah Reza. Hidangan lengkap. Sup ayam, tumisan brokoli, ikan panggang, dan nasi putih. Pembantu wanita berjilbab coklat bernama Siti tersenyum ramah padaku saat mengisi gelasku dengan air mineral. Setelah doa makan, kami mulai makan. Aurel, kamu kan kerja di mana? Tanya Mama Rina tiba-tiba, tanpa basa-basi. Aku menelan dulu suapanku, lalu menjawab, sekarang aku lagi cuti, Bu. Sebelum nikah, aku kerja di salah satu perusahaan IT. Oh, jadi, kamu nggak kerja lagi? Aku melirik Reza. Ia diam aja, fokus pada makannya. Sepertinya dia nggak pengen ikut campur. Belum tentu juga, Bu. Nanti kalau udah lebih tenang, mungkin aku cari kerja lagi. Atau usaha sendiri, jawabku santai. Papa Reza, Pak Heri akhirnya bicara. Kalau kamu udah punya anak, pasti sibuk. Bisa-bisa nggak sempat kerja. Aku tersenyum tipis. Iya, itu juga pertimbangan aku. Cuma, buat sekarang, aku ingin istirahat dulu. Mama Rina mengangguk pelan, tapi sorot matanya nggak berubah. Aku yakin ia sedang mikir. Ini anak kerja apa aja? Ngapain aja selama ini? Apa pantas jadi menantu kami? Selesai makan, Reza pamit ke kantor. Ada meeting penting, kamu istirahat aja dulu ya. Aku mengangguk. Iya, hati-hati. Setelah Reza pergi, suasana jadi lebih sepi. Siti membersihkan meja makan. Aku menawarkan bantuan, tapi Mama Rina buru-buru bilang, nggak usah Aurel, kamu istirahat dulu, biar Siti aja. Aku tersenyum lagi. Kali ini, senyumku lebih mirip semacam simbol bahwa aku ngerti situasi. Aku bukan bagian dari lingkaran mereka. Belum. Kamar kamu di lantai 2. Kamar paling ujung. Siti akan bantu bawakan barang-barangmu, kata Mama Rina.
Terima kasih, Bu. Jawabku sopan. Aku naik ke kamar. Besar juga. Tempat tidur king size, lemari besar, kamar mandi dalam, meja, rias, semua lengkap. Tapi rasanya seperti penjara emas. Indah, tapi bikin sesak. Aku buka laptopku, colok headset, lalu buka email. Tim Novatech udah kirim update. Proses akuisisi perusahaan keluarga Reza sedang berjalan lancar. Aku baca sekilas, lalu ketik balasan. Subjek. Update lanjutkan tahap kedua. Jangan ada yang bocor. Prioritas, kecepatan dan kerahasiaan. Aku tutup laptop, tarik napas panjang. Aku harus sabar. Ini baru hari pertama. Masih banyak yang harus kukumpulkan, dipelajari, dan diatur. Aku tidak menikahi Reza untuk hartanya. Aku menikahinya karena aku sayang dia. Tapi aku juga tahu, keluarganya hanya akan menghargai orang yang punya status dan uang. Jadi, aku biarkan mereka meremehkanku. Aku biarkan mereka menganggapku rendah. Karena aku tahu, suatu hari nanti, mereka semua akan tahu siapa sebenarnya Aurel. Aku bangun pagi-pagi banget. Jam baru menunjukkan pukul 05.30, tapi mataku udah nggak bisa dipejamkan lagi. Aku lihat sekeliling kamar yang masih asing. Besar, dingin, dan terlalu sempurna. Rasanya seperti tinggal di hotel mewah yang bukan milikku. Aku keluar kamar, jalan-jalan di lantai 2. Dari jendela besar di ujung koridor, aku lihat taman belakang yang hijau dan rapi. Burung-burung berkicau pelan. Udara segar menyusup masuk. Enak sih, tapi ada rasa kosong juga. Turun ke lantai bawah, aku dengar suara dari dapur. Siti sedang sibuk memasak. Aku mendekat, tersenyum ramah. Pagi, Mbak Siti. Ia menoleh, wajahnya langsung cerah. Oh, selamat pagi Bu Aurel. Mau sarapan apa? Saya buatin nasi uduk sama telur ceplok ya. Aku geleng pelan. Nggak usah, repot-repot. Aku cuma pengen minum teh hangat aja. Boleh? Iya, tentu saja, katanya sambil mengambil cangkir. Aku duduk di meja makan, menemani dia. Kami ngobrol santai. Ia bilang, kerja di rumah ini udah 5 tahun. Punya anak 1, sekolah, di SD dekat sini. Ia baik, ramah, dan kelihatan senang punya teman ngobrol. Setelah itu, Mama Rina datang turun dari lantai atas. Ia melihatku duduk di meja makan dengan cangkir teh di tangan. Kok udah bangun? Tanyanya agak kaget. Iya, Bu. Biasa susah tidur. Kalau tempat baru, jawabku sopan. Ia mengangguk singkat, lalu langsung berbicara ke Siti. Siti, setrika baju Pak Heri sudah selesai? Iya, Bu. Tadi malam sudah selesai semua. Terus, ruang tamu udah dibersihkan? Sudah juga, Bu. Mama Rina menghela napas. Kalau begitu, kamu bersihkan kaca-kaca di ruang keluarga. Nanti sore ada tamu keluarga. Lalu, ia berbalik ke arahku. Aurel, kamu kan nggak ada kerjaan. Mungkin bisa bantu Siti aja hari ini. Biar kenal-kenal sama lingkungan rumah. Aku nyaris tersedak tehku. Hah? Tapi aku tarik napas dalam-dalam, lalu jawab dengan tenang. Iya, Bu. Kalau memang butuh bantuan, saya siap. Mama Rina mengangguk puas, lalu pergi ke ruang makan sambil memanggil pembantu lain. Aku dan Siti saling pandang. Ia tersenyum kecil, kayak mau bilang, maaf ya, tapi ini emang biasa. Sejak saat itu, hari-hariku mulai terisi dengan aktivitas yang lebih mirip pekerja rumah tangga daripada istri orang kaya. Bangun pagi, bantu Siti masak, lipat baju, bersihkan debu, bahkan sampai angkat karpet untuk disetrika. Aku nggak protes. Aku biarkan mereka menganggapku rendah. Aku diam saja waktu kakak ipar Luna bilang, kamu kan nggak kerja, jadi bantu-bantulah. Kasihan Siti sendirian. Aku hanya tersenyum tipis, lalu lanjut menyapu halaman depan. Dari balik jendela, aku lihat Reza pulang jam 7 malam. Ia masuk, langsung ke ruang keluarga. Aku duduk di meja makan malam sendirian. Beberapa menit kemudian, ia datang ke dapur. Kok kamu makan di sini aja? Tanyanya heran. Aku mengangkat bahu. Di ruang makan pada ngobrol serius.
Aku nggak enak ganggu. Ia menatapku sejenak, lalu duduk di sebelahku. Kamu capek? Biasa aja. Cuman, hari ini aku bantu Siti bersih-bersih. Reza mengernyit. Kok disuruh-suruh? Aku menghela napas. Aku nggak marah kok. Aku tahu posisiku di sini belum dianggap. Aku biarin aja. Mungkin mereka cuma butuh waktu buat menerima. Reza diam. Lalu ia menyentuh tanganku lembut. Maaf ya sayang, aku akan bicara sama mama. Aku menggeleng pelan. Nggak usah. Biar aku aja yang atur cara mereka mengenaliku. Reza menatapku, bingung. Ia nggak tahu kalau seminggu lalu, aku baru aja resmi menjadi pemilik saham mayoritas di perusahaan ayahnya. Ia nggak tahu kalau Novatek udah merampungkan akuisisi bisnis properti keluarganya minggu lalu. Dan aku nggak akan bilang sekarang. Belum waktunya. Aku masih harus bertahan. Menjadi pembantu berdasi dulu. Sampai saatnya tiba. Hari ini Reza harus keluar kota untuk urusan bisnis. Ia baru akan pulang besok malam. Mama Rina dan Papa Heri juga pergi, acara keluarga besar di rumah saudara. Luna sama suaminya juga ikut. Jadi, rumah kosong. Hanya tinggal aku, Siti, sama 2 pembantu lainnya. Aku duduk di ruang keluarga sambil menonton TV. Tapi pikiranku nggak fokus ke layar. Aku lihat jam dinding. Pukul 8 malam. Waktunya mulai tepat. Aku masuk ke kamar, ambil laptop dari dalam tas, lalu bawa ke ruang kerja yang biasa dipakai Pak Heri. Di sini lengkap. Meja besar, kursi kulit empuk, dan printer warna hitam mengilap di pojok. Aku buka laptop, colok headset, dan login ke akun pribadiku. Bukan akun Aurel biasa, tapi akun CEO Novatek, nama pengguna, A. Novianto password. Setelah masuk, email langsung. Ramai. Ada 15 notifikasi belum dibaca. Semua penting. Salah satunya dari tim legal. Subjek. Urgent, finalisasi akuisisi properti Horizon Group aku. Baca dengan teliti. Upper. Proses pengambilalihan sudah mencapai 87%. Tinggal beberapa dokumen lagi yang perlu tanda tangan elektronik dari pihak Horizon, nama perusahaan properti milik keluarga Reza. Aku ketik balasan cepat kepada tim legal Novatek lanjutkan proses finalisasi. Jika ada hambatan dari pihak Horizon, hubungi saya langsung. Prioritas. Semua dokumen selesai sebelum akhir bulan. AN setelah itu, aku buka aplikasi internal Novatek, lalu masuk ke dashboard pemantauan proyek. Dari sini aku bisa melihat bagaimana perkembangan setiap divisi, termasuk strategi penempatan orang-orangku di jajaran manajemen Horizon nanti. Aku tersenyum tipis. Mereka semua nggak sadar kalau perusahaan tempat mereka bekerja udah bukan milik keluarga Reza lagi. Bahkan Pak Heri sendiri masih percaya diri rapat sana-sini, padahal sekarang dia cuma jadi direktur nominal tanpa hak suara. Aku tutup laptop, tarik napas panjang, keluar dari ruang kerja, lalu menuju dapur. Siti sedang mencuci piring. Mbak Siti, mau teh hangat? Tanyaku sambil ambil cangkir. Ia terkejut. Ah, nggak usah repot-repot, Bu. Biar saya aja. Aku geleng. Nggak apa-apa. Lagian, malam-malam gini emang enak minum teh. Kami duduk berdua di meja makan. Suasana rumah tenang banget. Cuma suara angin dari ventilasi dan bunyi detak jam dinding. Siti mulai cerita tentang hidupnya. Katanya, ia dulu lulus SMA tapi nggak lanjut kuliah karena kondisi ekonomi. Kerja sebagai pembantu adalah satu-satunya cara untuk bisa membayar sekolah anaknya. Anakku sekarang kelas 4 SD. Katanya sambil tersenyum. Pintar matematika, gampang banget nangkap pelajaran. Aku senyum mendengarnya. Pasti bangga, ya Mbak. Kamu tuh ibu tangguh. Ia tertawa kecil. Tangguh sih iya, tapi capek juga kadang. Apalagi kalau kerja di sini banyak aturan. Kadang disuruh-suruh sama Ibu Rina, kadang dimarahin Kak Luna. Aku diam sejenak, lalu bertanya, emang selama ini kamu merasa diremehkan? Siti mengangguk pelan. Iya, kami tuh kayak nggak punya suara di sini. Kalau salah dikit, langsung marah. Padahal kita cuma kerja sesuai instruksi. Aku menyeruput tehku. Hangat, pahit, menenangkan. Mungkin tidak lama lagi,
Semuanya akan berubah, kataku pelan. Siti memandangku bingung. Maksud ibu? Aku hanya tersenyum. Nanti kamu tahu sendiri. Aku nggak bilang apa-apa lagi. Malam itu, kami berdua menikmati teh hangat, ditemani kesunyian rumah besar yang ternyata sudah lama menjadi milikku. Hari ini keluarga Reza mengadakan acara besar. Katanya sih, gathering keluarga besar dari pihak ibu. Banyak tamu penting. Orang-orang yang katanya harus dihormati. Acaranya diadain di taman belakang rumah. Aku bangun pagi seperti biasa. Tapi hari ini, suasana rumah beda. Pembantu sibuk bolak-balik bawa peralatan makan, dekorasi, dan persiapan catering. Siti juga kelihatan panik, karena harus pastikan semua berjalan lancar. Aku sebenarnya pengen bantu, tapi aku coba nggak terlalu mencolok. Aku cuma duduk di ruang makan, minum teh pagi sambil lihat kehebohan di luar. Pukul 10 pagi, Mama Rina turun dari lantai atas, pakai baju batik warna biru tua dengan aksen emas. Rambutnya udah disasak rapi. Ia langsung memerintah sana-sini. Siti, cepetan nanti tamu datang duluan. Ibu Aurel, tolong bantu bawain snack ke tenda ya, katanya padaku tanpa menoleh. Aku cuma mengangguk pelan. Aku ambil satu nampan, berisi camilan manis dan menuju tenda putih besar yang didirikan di taman belakang. Di sana, banyak orang sudah mulai datang. Keluarga besar Harrison. Semua berpakaian rapi. Ada yang pakai jas, ada yang berkebaya. Anak-anak lari-larian, diawasi asisten rumah tangga mereka masing-masing. Aku letakkan nampan itu di meja, lalu berdiri di pojok tenda, nggak tahu harus ngapain lagi. Aku sedang mikir buat balik ke dapur, saat Luna muncul. Ia kelihatan cantik banget hari ini. Gaun panjang hijau zamrud, rambutnya digelung rapi, kalung mutiara melingkar di leher. Kamu masih di sini? Tanyanya heran. Aku menautkan alis. Iya, kenapa? Luna mendekat, bicara dengan nada rendah tapi jelas. Ini acara keluarga besar. Kamu kan belum terlalu dekat sama mereka. Lebih baik kamu pulang dulu atau pergi jalan-jalan. Biar nggak canggung. Aku diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Jadi, aku nggak diundang? Luna menarik napas. Bukan gitu, cuman, kamu kan baru masuk keluarga. Mereka belum semua kenal. Nanti kamu malah merasa tidak nyaman. Aku mengangguk-angguk, pelan. Padahal dalam hati, rasanya ingin ketawa. Mereka nggak tahu kalau aku adalah pemilik saham mayoritas perusahaan mereka. Bahkan tempat mereka duduk hari ini sebenarnya milikku. Oke, jawabku singkat. Aku pulang dulu. Aku balik ke kamar, ganti baju, lalu pamit pada Siti. Kalau butuh apa-apa, telepon aja ya Mbak. Ia mengangguk. Iya Bu, hati-hati. Aku naik taksi, lalu pergi ke kafe kecil di ujung jalan. Tempat yang tenang, jauh dari keramaian. Aku pesan kopi susu hangat. Lalu buka laptop kecilku. Dari situ, aku buka aplikasi internal Novatek, lalu membuka dokumen terbaru dari tim hukum. Subjek: dokumen finalisasi pengambilalihan saham Harrison Group. Aku klik dokumen itu. Isinya lengkap. Semua tanda tangan dari pihak investor luar negeri sudah masuk. Tinggal satu tanda tangan lagi. Dari kuasa hukum keluarga Harrison. Yang belum tahu kalau itu sebenarnya ditandatangani oleh orangku sendiri. Aku ketik pesan ke salah satu direktur, senior kepada direktur senior Novatek lanjutkan proses transfer final. Jika ada pertanyaan dari pihak Harrison, bilang saja itu urusan legal. Jangan libatkan mereka. AN. Setelah itu, aku tutup laptop lalu menyeruput kopiku. Dingin, tapi rasanya tetap enak. Aku bayangkan wajah Papa Harry besok pagi saat ia akan menerima surat resmi bahwa perusahaannya sekarang resmi menjadi bagian dari Novatek. Ia pasti bingung. Kaget. Marah. Tapi nggak bisa apa-apa, karena semua langkah sudah sesuai aturan. Legal. Resmi. Dan tidak bisa dibatalkan. Aku pulang larut malam. Rumah udah sepi. Tenda udah dibongkar. Lampu dimatikan. Aku masuk ke kamar, mandi, cepat, lalu tidur. Esok harinya Luna ketemu aku di ruang makan. Wajahnya agak kaku. Tadi malam, Papa Harry dapat email dari kantor pusat. Perusahaan kita
Udah dibeli oleh Novatek. Aku pura-pura kaget. Benar? Wah, hebat ya. Mereka cepat sekali. Luna mengernyit. Kamu kok santai aja? Aku tersenyum kecil. Iya, kenapa harus marah? Lagian, mungkin ini kesempatan baru buat bisnis keluarga. Luna diam sejenak, lalu berkata, Mama pasti ngamuk nih. Dia suka banget pamer kalau perusahaan keluarga masih utuh. Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku tahu, ini baru permulaan. Aku mulai merasa lebih nyaman di rumah ini. Bukan karena keluarga Reza makin ramah, tapi karena aku udah tahu cara bertahan hidup di sini. Setiap hari seperti permainan catur. Aku nggak buru-buru menang. Aku cuman perlu menggerakkan bidakku dengan tepat, satu langkah demi satu langkah. Biar mereka yang merasa menang duluan. Nanti juga akan tahu siapa sebenarnya yang punya kuasa. Hari ini suasana rumah agak panas. Tadi pagi, Mama Rina marah-marah di ruang tengah. Suaranya keras banget sampai ke dapur. Siapa yang bilang kita harus ikut arahan Novatek? Ini perusahaan keluarga. Kami yang punya. Pak Heri mencoba menenangkan. Tapi sayang, itu sudah resmi. Semua dokumen legal. Mereka punya hak untuk mengambil alih. Mama Rina mendengus. Ini pasti ada mainnya. Aku yakin ini ulah orang dalam. Ada yang berkhianat. Aku pura-pura sedang minum teh di meja makan. Diam aja, nggak usah ikutan. Biarkan mereka berasumsi sendiri. Siti duduk di sebelahku. Ia memegang piring kotor dari acara kemarin yang belum sempat dicuci. Masih banyak? Tanyaku pelan. Ia menghela napas. Masih banyak, Bu. Belum lagi besok ada tamu dari luar kota. Katanya mau bahas kerja sama bisnis baru. Aku tersenyum tipis. Ya udah, aku bantu kamu aja. Siti terkejut. Nggak usah, Bu Aurel. Ini bukan pekerjaan Anda. Aku nggak peduli. Aku manusia juga. Bisa capek, bisa lelah. Cuma karena aku istri Reza, bukan berarti aku nggak boleh bantu sesama manusia. Ia tersenyum kecil. Lalu kami berdua bersih-bersih dan mencuci piring di dapur. Sambil bekerja, kami ngobrol santai. Saya lihat Ibu Aurel beda dari keluarga besar Pak Heri, katanya suatu saat. Aku menautkan alis. Maksudmu? Iya, Ibu Aurel baik. Ramah, nggak sombong. Padahal, saya dengar-dengar, Novatek itu punya orang sangat kaya. Bahkan mungkin lebih kaya dari keluarga ini. Aku diam sejenak. Lalu jawab sambil tersenyum. Mungkin ya. Tapi uang nggak selalu bikin orang jadi baik. Siti mengangguk-angguk setuju. Beberapa menit kemudian Luna masuk ke dapur. Ia melihatku sedang mencuci piring dan langsung menyipitkan mata. Kamu kok di sini? Lagian kamu kan istri Reza. Ngapain bantuin pembantu? Aku menoleh, masih memegang spons. Aku bukan artis, Kak. Aku manusia biasa. Kalau ada waktu luang, kenapa nggak bantu? Luna mendengus. Kalau kamu punya waktu luang, lebih baik cari kerjaan serius lah. Atau minimal bantu papa bicara sama Novatek. Siapa tahu bisa negosiasi ulang. Aku menatapnya dengan tenang. Menurut Kak Luna, gimana kalau ternyata Novatek itu bukan musuh? Luna tertawa sinis. Musuh atau bukan, mereka ambil perusahaan kita tanpa izin. Jelas musuh, aku hanya tersenyum. Mungkin mereka cuma ingin perubahan. Luna menggeleng. Kamu nggak ngerti dunia bisnis. Kamu kan cuman, ya, kamu aja. Aku diam. Tidak marah, tidak kesal, hanya diam. Karena aku tahu, ia nggak sadar bahwa orang yang dia anggap cuma Aurel adalah orang yang sedang mengatur masa depan keluarganya dari balik layar. Setelah Luna pergi, Siti berkata pelan. Mereka semua kayaknya suka berpura-pura. Aku menatapnya. Maksudmu? Ia menunduk. Mereka senyum-senyum di depan umum, tapi begitu sendirian saling menyalahkan, saling curiga. Kadang aku mikir, ini keluarga apa organisasi rahasia? Aku tersenyum samar. Mungkin ya, keluarga palsu. Siti mengangguk. Betul kata ibu. Di sini, yang kelihatan baik belum tentu benar. Yang kelihatan rendah, kadang malah lebih tinggi dari semuanya. Aku menepuk bahunya pelan. Makanya, jangan cepat percaya pada penampilan luar. Siti tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, aku
merasa punya sekutu di tempat ini, seseorang yang bisa kupercaya. Aku sedang duduk di ruang keluarga, menonton berita sore sambil minum teh hangat. Siti baru saja selesai bersih-bersih lantai atas. Aku lihat jam dinding. Pukul 5:10. Reza belum pulang. Ponselku bergetar. Ada notifikasi dari email kantor. Aku buka dengan cepat. Subjek, internal email. Terkirim ke tujuan, salah, jantungku langsung berdebar. Ini dari tim IT Novatek. Mereka bilang ada kesalahan pengiriman. Satu dokumen internal tentang akuisisi Horizon Group tanpa sengaja dikirim ke alamat email pribadi Pak Heri. Aku langsung menutup laptop. Napasku tersendat. Ini buruk, sangat buruk. Belum waktunya mereka tahu. Aku mencoba tenang, menyembunyikan rasa panik. Tapi dalam hati aku tahu, ini bisa jadi awal hancurnya semua rencana. Tidak lama setelah itu, suara mobil masuk ke garasi. Reza pulang duluan. Ia membuka pintu, menyapaku dengan senyum lelah. "Hai," katanya sambil melepas dasinya. "Kamu sendirian?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Mama sama Papa pergi ke bank. Luna juga keluar." Reza duduk di sebelahku. Ia tarik napas panjang. "Aku capek banget hari ini. Banyak pertemuan, banyak tekanan. Apalagi soal perusahaan kita yang diambil alih Novatek." Aku menoleh padanya. "Kamu marah?" Ia diam sejenak, lalu menjawab, "Enggak juga, cuman bingung aja. Kok bisa sampai segitiga? Padahal bisnis keluarga kita masih stabil." Aku tidak menjawab. Hanya memandangnya. Berusaha mengukur apakah ia pantas tahu kebenaran sekarang. Sebelum aku sempat bicara, terdengar langkah kaki cepat dari lantai atas. Suara itu turun ke bawah, keras dan kasar. Itu suara Papa Heri. Ia muncul di ambang pintu, wajahnya merah padam. Di tangannya, ia memegang print-out sebuah dokumen. Dokumen yang kutahu pasti adalah salah satu dari arsip internal Novatek. "Apa ini?" teriaknya. Aku pura-pura kaget. "Apa, Pak?" Ia melangkah maju, lalu melemparkan dokumen itu ke meja. "Jangan pura-pura. Ini kan dari Novatek. Kenapa nama kamu ada di sini sebagai pemilik saham mayoritas?" Reza langsung bangkit dari tempat duduknya. Matanya membelalak. Ia ambil dokumen itu, membacanya cepat. Aku diam. Nggak bisa bohong lagi. Waktunya sudah tiba. "Aurel, ini benar?" tanya Reza. Suaranya gemetar. Aku menghela napas, lalu jawab dengan tenang. "Iya, benar." Papa Heri hampir saja meledak. "Apa maksudmu benar? Kamu membeli perusahaanku. Sejak kapan? Apa tujuanmu menikahi anakku?" Aku tetap duduk. Tenang. Dingin. "Saya beli perusahaan Bapak bulan lalu. Prosesnya legal. Semua dokumen lengkap. Dan saya menikahi Reza karena saya cinta dia. Bukan karena dendam atau rencana balas dendam." Papa Heri tertawa sinis. "Cinta? Kamu pikir kami percaya? Kamu masuk ke keluarga ini, tinggal di rumah kami, makan dari dapur kami, dan ternyata kamu pemilik semua ini dari awal?" Aku menatapnya, lurus-lurus. "Saya nggak pernah bilang saya miskin. Saya biarkan kalian mengira begitu. Karena saya ingin tahu siapa yang benar-benar tulus pada saya. Siapa yang mau menerimaku apa adanya. Tanpa uang, tanpa status." Mama Rina datang dengan wajah murka. "Jadi selama ini kamu bermain-main di belakang kami?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap mereka satu persatu. Aku tidak takut. Aku sudah siap untuk ini. Reza masih memegang dokumen itu. Matanya berkaca-kaca. Ia menatapku. Suaranya parau. "Jadi selama ini, kamu cuman pura-pura jadi istriku?" Aku menatapnya. Diam sejenak. Lalu jawab dengan suara rendah tapi tegas. "Enggak. Aku benar-benar jadi istrimu. Aku cinta kamu. Tapi aku juga punya tanggung jawab besar. Aku harus pastikan perusahaan kalian aman. Dijalankan oleh orang yang tepat. Dan sayangnya, kalian bukan orang yang tepat." Papa Heri mendengus.
Kamu nggak punya hak untuk melakukan ini. Aku menghela napas. Saya punya semua hak, karena saya sudah bayar harganya. Tunai, lengkap, dan legal. Suara di ruangan itu menjadi sunyi. Mama Rina menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Luna yang baru datang ikutan terkejut. Bahkan Siti dari kejauhan menyipitkan mata, seperti mulai mengerti siapa sebenarnya Aurel. Reza masih diam. Matanya basah, hatinya remuk, dan aku hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku duduk di kamar. Sendirian, lampu menyala redup, hujan turun perlahan di luar, membuat suara pelan di jendela. Aku menatap layar laptop, tapi mataku nggak bisa fokus. Semua rasanya kosong. Setelah kejadian tadi siang, rumah ini jadi sangat berbeda. Tegang, dingin, penuh dendam yang belum meledak. Reza belum muncul sejak dia pergi ke kamarnya setelah semua terbongkar. Ia bahkan nggak menjawab pesanku. Aku menghela napas, menutup laptop. Aku tahu ini akan terjadi. Tapi tetap saja, sakit. Aku keluar kamar menuju kamar Reza. Aku ketuk pintunya pelan. Reza, kamu di dalam? Tidak ada jawaban. Aku ketuk lagi. Aku cuma mau bicara. Sekali aja. Aku janji. Kalau kamu nggak mau dengar, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Masih diam, aku putus asa, lalu bersandar di dinding depan pintu. Suaraku mulai gemetar. Aku nggak menikah sama kamu karena uang. Aku juga nggak masuk ke keluarga ini buat merusak. Aku hanya ingin melindungi perusahaan kalian dari keruntuhan. Aku lihat sendiri cara kalian bekerja. Kalian lebih suka pamer daripada fokus pada bisnis. Dan kalau nggak ada yang mengambil alih, semuanya bakal bangkrut dalam 2 tahun. Masih tidak ada jawaban. Aku menelan ludah. Aku memang berbohong tentang statusku. Aku akui itu. Tapi cintaku padamu itu nyata. Aku rela tinggal di sini, diperlakukan kayak pembantu, diremehkan keluargamu, demi membuktikan sesuatu, bahwa ketulusan itu masih ada. Bahwa kamu mencintaiku karena aku Aurel, bukan karena aku kaya. Aku menunggu. Lama. Tapi pintu itu tetap tertutup rapat. Akhirnya, aku menyerah. Aku kembali ke kamar, lalu duduk di tepi, tempat tidur. Tanganku gemetar, hatiku hancur. Beberapa jam kemudian, Siti datang ke kamar dengan secangkir teh hangat. Ibu Aurel baik-baik aja? Tanyanya lembut. Aku tersenyum tipis. Iya mbak, cuma capek aja. Siti duduk di sebelahku. Ia menatapku dengan tatapan iba, lalu berkata pelan. Saya dengar tadi, dari balik pintu dapur. Mereka marah-marah, tapi saya percaya sama ibu. Saya yakin ibu punya alasan bagus. Aku menghela napas. Aku cuma pengen mereka menghargai orang karena sifatnya, bukan penampilannya. Tapi sekarang, aku malah kehilangan satu-satunya orang yang penting buatku. Siti diam sejenak. Lalu ia bertanya, kalau boleh tahu, kenapa ibu sampai susah-susah seperti ini? Kenapa nggak langsung bilang aja dari awal? Aku menatapnya, lalu jawab, karena selama hidupku, semua orang mendekatiku karena uangku. Investor, rekan bisnis, bahkan teman-teman waktu kecil. Aku nggak pernah tahu apa yang disebut ketulusan sampai aku kenal Reza. Dia beda. Dia nggak tahu siapa aku. Dan aku cuma pengen tahu, apakah dia benar-benar tulus padaku atau cuma ikutan yang lain. Siti mengangguk pelan. Sayang sekali. Mereka semua terlalu fokus pada uang sampai lupa lihat hati. Aku menyeruput tehku, hangat, pahit. Seperti perasaanku sekarang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di balkon kamar, menatap langit gelap dan lampu-lampu taman bawah yang redup. Dan entah kenapa, aku merasa sendirian banget. Esok paginya, Reza sudah pergi sebelum aku bangun. Ia meninggalkan pesan pendek. Aku butuh ruang. Aku butuh waktu untuk mikir. Tolong, biarin aku. Aku baca pesan itu beberapa kali. Lalu aku simpan ponselku. Tidak membalas. Aku tahu hubungan kami sedang diambang jurang, dan aku harus memilih.
mundur, atau melompat. Aku bangun pagi dengan kepala pusing. Malam sebelumnya, aku susah tidur. Hati dan pikiran terlalu berat. Reza belum kembali. Mama Rina dan Papa Heri menghindariku. Luna malah bicara kasar waktu ketemu di ruang makan tadi pagi. Kamu puas sekarang? Kamu udah hancurin keluarga kami. Aku cuma diam. Aku nggak mau ribut lagi hari ini. Tapi entah kenapa, pagi ini rasanya beda. Ada semacam tekanan yang mulai menekan dadaku. Seperti ada sesuatu yang harus segera keluar. Aku masuk ke ruang kerja Pak Heri. Ia sedang sibuk baca koran, tapi begitu melihatku, wajahnya langsung membatu. Ada apa? Tanyanya dingin. Aku duduk di kursi depan mejanya. Saya cuma mau tunjukin satu hal. Ia mendengus. Kalau kamu mau sombongin uangmu, jangan di sini. Saya udah capek dipermainkan. Aku tidak marah. Aku hanya membuka laptopku, lalu menunjukkan dokumen digital pada layar. Pak Heri menatapnya sejenak, lalu matanya mulai menyipit, lalu melebar, lalu ia bangkit dari kursinya. Apa? Ini? Aku menjawab pelan. Ini dokumen kepemilikan rumah. Ini. Atas nama Aurel Novianto, sejak 5 tahun lalu. Wajahnya langsung pucat. Nggak mungkin. Rumah ini punya keluarga Harrison sejak turun-temurun. Aku tersenyum tipis. Itu cerita yang kalian percaya. Tapi faktanya, rumah ini sudah atas namaku sejak ayahku meninggal. Ini hadiah darinya. Dan aku sengaja biarkan kalian percaya itu masih milik kalian, supaya bisa mengujimu semua. Pak Heri mundur selangkah. Jadi, selama ini, kita tinggal di rumah orang lain. Aku mengangguk pelan. Iya, dan bukan cuma itu. Aku juga bayar gaji pembantu. Aku yang setujui perawatan taman. Aku bahkan yang keluarkan uang untuk pemeliharaan AC dan listrik. Tapi aku nggak pernah bilang apa-apa. Aku biarkan kalian merasa superior. Aku biarkan kalian merendahkanku. Pak Heri terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena malu, marah, dan takut. Kenapa kamu lakukan ini? Desisnya. Aku menatapnya lurus-lurus. Karena aku ingin tahu, apakah kalian bisa mencintai seseorang tanpa melihat statusnya, tanpa melihat hartanya. Tapi ternyata, kalian nggak bisa. Langkah kaki terburu-buru terdengar dari luar ruangan. Reza masuk, napasnya tersengal-sengal. Ibu telepon aku. Katanya rumah ini bukan milik kita. Aku menoleh padanya. Matanya penuh pertanyaan. Tapi kali ini bukan rasa marah, lebih ke kebingungan. Iya, jawabku. Rumah ini milikku sejak lama. Aku sengaja nggak bilang apa-apa. Aku biarkan kalian hidup di sini. Aku biarkan kalian memperlakukanku seperti sampah. Karena aku pengen tahu, apakah kamu mencintaiku karena aku Aurel, atau karena kamu pikir aku cewek biasa. Reza diam. Napasnya memburu. Luna masuk setelahnya. Melihat reaksi ayahnya, ia langsung panik. Ada apa ini? Kenapa papa kelihatan kayak gitu? Aku putar laptopku, menunjukkan dokumen itu padanya. Luna membacanya cepat. Wajahnya langsung berubah, pucat. Ini bohong. Ini pasti editan. Coba cek sendiri, kataku santai. Hubungi notaris. Cari tahu kebenarannya. Tapi aku yakin hasilnya sama. Luna mundur perlahan. Jadi, selama ini kita tinggal di rumah orang. Mama Rina akhirnya datang. Ia langsung menyadari suasana aneh di ruangan itu. Apa ini? Apa yang kalian lihat? Aku angkat suara. Ini adalah dokumen kepemilikan rumah kita, yang ternyata atas nama saya sejak 5 tahun. Lalu, Mama Rina membelalak. Apa? Tidak mungkin, ini mustahil. Aku hanya tersenyum samar. Tapi nyata, dan kalian semua, selama ini tinggal di tempat yang bukan hak kalian, dengan cara yang sangat tidak pantas. Mama Rina menatapku dengan tatapan penuh amarah. Kamu main-main aja sama kami. Selama ini kamu pura-pura jadi istri Reza,
Tinggal di sini, diperlakukan rendah. Hanya untuk apa? Untuk menertawakan kami? Aku geleng pelan. Enggak, aku enggak tertawa. Aku sedih. Aku sedih melihat bagaimana kalian menghargai orang hanya dari penampilan dan uangnya. Aku sedih melihat betapa rapuhnya keluarga ini. Tapi aku juga bersyukur. Karena sekarang aku tahu siapa yang benar-benar tulus padaku. Dan siapa yang cuman baik saat aku tampak lemah. Mereka semua diam. Tidak ada yang bisa bicara. Hanya suara hujan ringan dari luar yang mengisi kesunyian. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lebih tenang. Karena kebenaran sudah terbongkar. Dan aku siap menghadapi apapun selanjutnya. Hari itu, rumah terasa sangat sunyi. Setelah kejadian kemarin, semua orang seperti kehabisan kata-kata. Tidak ada lagi teriak-teriakan marah. Tidak ada lagi tatapan penuh dendam. Hanya kesedihan dan penyesalan yang menggantung di udara. Aku duduk di ruang keluarga sambil menyeruput teh hangat. Siti sedang membersihkan meja makan. Ia sesekali melirik ke arahku dengan ekspresi campur aduk. Kagum, kasihan, dan mungkin juga lega. Mbak Siti, panggilku pelan. Ia mendekat. Iya, Bu, aku tersenyum tipis. Kamu nggak perlu panggil Bu lagi. Panggil aja Aurel. Siti terkejut sejenak, lalu tersenyum. Iya, Aurel. Sebelum kami bisa bicara lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Aku menoleh. Itu Mama Rina. Ia berjalan pelan, wajahnya lesu. Rambutnya tidak disasak rapi seperti biasa. Matanya merah, seperti habis menangis semalaman. Ia berhenti di depanku, diam cukup lama. Lalu, maaf. Aku memandangnya, bingung. Maaf. Untuk segala perlakuan burukku padamu. Untuk semua kata-kata pedasku. Untuk semua kali aku meremehkanmu. Aku benar-benar salah. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya melihat bagaimana ia berdiri di sana. Dengan kepala agak tertunduk. Dengan suara yang gemetar karena penyesalan. Aku tahu kamu nggak akan langsung maafin aku. Katanya lagi. Tapi setidaknya, biarkan aku bilang ini. Kami semua terlalu sombong. Terlalu percaya diri. Kita pikir kita punya segalanya. Padahal, kita bahkan tinggal di rumah orang lain tanpa sadar. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, maaf, saya terima. Tapi bukan karena kamu minta, tapi karena aku tahu kamu sudah menyadari kesalahanmu sendiri. Mama Rina mengangguk pelan, lalu ia berbalik dan pergi ke dapur, masih dengan langkah yang berat. Beberapa menit kemudian, Luna datang. Ia duduk di seberangku, tapi tidak langsung bicara. Ia menatap tangannya yang gemetar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya akhirnya. Aku menunggu. Aku selama ini membencimu. Aku pikir kamu cuma istri Reza yang biasa aja. Nggak punya penghasilan, nggak punya kedudukan. Dan aku bersikap buruk padamu. Aku ngomong seenaknya. Aku bahkan nyuruh-nyuruh kamu. Ia menarik napas. Dan sekarang, aku sadar. Kamu bukan siapa-siapa bagi kami, tapi kami justru jadi orang asing di tempat yang kamu miliki. Aku menatapnya. Kamu nggak perlu merendahkan diri. Kamu manusia. Manusia pasti salah. Yang penting, kamu belajar dari itu. Luna mengangguk. Aku janji, mulai sekarang, aku akan berubah. Aku akan lebih rendah hati. Lebih baik. Aku tersenyum kecil. Bagus. Setelah Luna pergi, aku duduk sendirian lagi. Langit mulai gelap. Lampu taman menyala satu persatu. Tiba-tiba pintu masuk terbuka. Reza pulang. Ia berjalan pelan menuju ke arahku. Wajahnya lelah, tapi matanya beda. Ada keraguan, tapi juga harapan. Ia duduk di sebelahku. Aku baru saja ngobrol sama papa, katanya pelan. Dia cerita tentang dokumen itu, tentang rumah, tentang semua yang kamu lakukan. Aku diam. Reza menatapku. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa harus pura-pura jadi orang biasa? Aku menatapnya balik.
Karena aku takut. Takut kalau kamu mencintaiku karena uangku. Takut kalau hubungan kita cuma dibangun atas dasar kepalsuan. Aku ingin tahu, apakah kamu mencintai Aurel atau cuma mencintai bayanganmu tentang Aurel? Reza menghela napas panjang. Aku marah waktu pertama tahu. Aku merasa dikhianati. Tapi, semakin kupikir, semakin aku sadar. Kamu nggak khianati aku. Kamu hanya mencoba melindungi. Mencoba mengerti. Dan, mungkin, mencoba memberi pelajaran pada kami semua. Aku tersenyum samar. Dan kamu, masih mau menerimaku? Reza diam sejenak. Lalu ia menyentuh tanganku. Lembut. Iya, aku masih mau. Karena aku cinta kamu. Bukan karena kamu kaya. Bukan karena kamu CEO. Tapi karena kamu Aurel. Wanita kuat, sabar, dan penuh rahasia. Aku tertawa pelan. Lalu menjawab. Dan kamu, tetap Reza. Pria yang membuatku percaya bahwa ketulusan itu masih ada. Kami saling pandang. Lalu Reza menarikku dalam pelukan hangat. Di luar, hujan sudah berhenti. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku merasa tenang. Beberapa bulan berlalu. Rumah yang dulu penuh dengan konflik dan dendam, kini terasa lebih tenang. Tidak sempurna, tapi ada perubahan nyata. Perlahan tapi pasti, hubungan kami mulai pulih. Aku dan Reza, kami tidak langsung kembali ke masa lalu. Kita melewati proses. Banyak obrolan malam hari. Banyak pertanyaan yang harus dijawab. Tapi, ujung-ujungnya, kita tetap saling mencintai. Dan itu cukup untuk membuat kita bertahan. Reza mulai bekerja di Novatek. Bukan karena aku, tapi karena ia memang punya potensi. Ia belajar dari bawah, seperti pegawai biasa. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa sandaran namaku. Mama, Rina dan Papa Heri juga berubah. Mereka tidak lagi sombong atau meremehkan orang. Mama bahkan sering membantu Siti di dapur, meski masih agak canggung pada awalnya. Aku lihat mereka lebih rendah hati sekarang, lebih manusiawi. Luna juga mulai menunjukkan sisi lain dirinya. Ia lebih ramah, lebih peduli. Bahkan ia ikut program pelatihan manajemen yang aku sediakan untuk keluarga besar Herizon dan para pembantu. Katanya, ia ingin belajar jadi wanita mandiri seperti aku. Mendengar itu, rasanya lega. Siti dan pembantu lainnya juga mendapat kesempatan baru. Aku bikin program pelatihan kerja, supaya mereka bisa memiliki keterampilan lebih kalau suatu saat nanti mau mencari pekerjaan lain. Aku nggak pengen mereka hidup hanya sebagai pembantu seumur hidup. Aku percaya setiap orang layak punya kesempatan kedua. Dan rumah ini tetap menjadi tempat tinggal kami semua. Aku tidak mengusir mereka. Aku biarkan mereka tetap tinggal, tapi dengan syarat, saling menghargai, saling mendukung, dan saling jujur. Pagi ini, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Udara segar masuk lewat jendela yang kubuka sedikit, burung-burung berkicau riang, taman tampak hijau dan asri. Aku turun ke dapur. Di sana sudah ada Siti dan Mama Rina, sedang bersiap menyiapkan sarapan. Selamat pagi, sapaku ramah. Mereka berdua tersenyum. Selamat pagi, Aurel. Aku ambil kursi, duduk sejenak, lalu melihat keluar jendela. Di taman belakang, Reza sedang menyiram bunga. Luna membantunya sambil tertawa ringan. Suasana begitu damai, aku menyeruput teh hangatku. Lalu tersenyum sendiri. Aku ingat waktu pertama kali datang ke rumah ini. Aku merasa seperti alien. Seperti orang asing di tengah keluarga yang tidak menerimaku. Tapi sekarang, aku bukan hanya bagian dari keluarga ini. Aku adalah fondasi barunya. Aku bukan lagi Aurel si istri biasa. Aku adalah Aurel Novianto, CEO Novatek, pemilik rumah ini. Dan yang paling penting, aku adalah wanita yang berhasil membuktikan bahwa ketulusan itu nyata. Bahwa cinta tidak butuh harta untuk bertahan. Dan bahwa keluarga bisa dibangun ulang, selama ada kemauan untuk berubah. Angin sepoi-sepoi menyentuh pipiku, dan aku tahu, ini adalah hidup baru.